Shalom saudara yang saya kasihi, jumpa kembali bersama saya Yusman Legawa. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah lebih berbahaya dari COVID. Saudaraku, kita sudah 2 tahun bergumul di dalam COVID-19 dan masih belum berakhir sampai hari ini. Kita berdoa kiranya tahun ini semuanya menjadi lebih baik. Nah, saudara, kita lupa ada satu penyakit kronis yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19. Dan kita sudah terlalu lama melakukan pembiaran tentang perkara ini. Saudara, penyakit ini melanda semua usia, dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Suku, agama, ras, kaya, miskin, jabatan, kekuasaan, apa saja, semua terancam dengan penyakit ini. Saudara, kita tahu bahwa penyakit ini jauh lebih berbahaya daripada COVID-19, sebab COVID-19 hanya bisa membunuh tubuh, tapi yang satu ini bisa membunuh tubuh dan jiwa manusia. Tapi sebelumnya marilah saya ajak saudara semua kita kembali di masa kanak-kanak. Kita merenungkan bagaimana pada masa-masa itu mungkin saudara melihat atau saudara sendiri mengalami kita lagi berebut dengan saudara sendiri, berebut makanan, berebut mainan, atau berebut es krim, apa saja. Ya. Itu menggambarkan bahwa sejak dini orang itu sudah punya sifat iri hati. Iri hati. Dan ternyata pembiaran tentang iri hati menjadi masalah besar bagi semua manusia hidup. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba cari tahu tentang definisi daripada iri hati. Ya, saya akan ambil beberapa definisi. Yang pertama, iri hati adalah perasaan tidak senang bila melihat orang lain beruntung atau berhasil. Yang kedua, iri hati adalah cemburu atau sirik terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, iri hati adalah emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan. Yang keempat, iri hati adalah menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Dan yang kelima, iri hati adalah kurang senang melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Inilah definisi-definisi daripada iri hati. Lalu kita melihat beberapa kata-kata mutiara umum. Ya. Nah, kita perlu memahami. Ya. Pandangan kata-kata mutiara secara umum ini bicara apa tentang iri hati? Yang pertama, dikatakan cemburu itu merepotkan orang lain, tapi sebenarnya menyiksa diri mereka sendiri. Yang saya garis bawahi adalah kata menyiksa diri sendiri. Yang kedua, quotes ini berbunyi, kehidupan kita tidak akan pernah tenang kalau kita selalu menanamkan rasa iri dan dengki. Jadi kalau ada iri dengki, maka kehidupan orang akan selalu terusik. Tidak ada ketenangan. Quotes yang ketiga, belajarlah untuk mengagumi, bukan iri hati. Jadi, belajarlah mengagumi kesuksesan atau keberhasilan orang lain, bukan justru iri hati. Sebab dengan demikianlah maka hidup kita akan berarti. Yang keempat, untuk apa iri hati dengan keberhasilan orang lain? Bukankah itu hanya menambah derita batin? Garis bawahi kata derita batin. Lalu quotes yang kelima, perasaan yang paling berbahaya adalah iri hati. Karena iri hati melahirkan kebencian atau dengki. Dan kebencian akan melahirkan pembunuhan secara perlahan. Saudaraku, betapa kita memahaminya bahwa kata iri hati ini seperti sampah yang tidak boleh ada di dalam hati setiap orang. Sebab ini akan merusak kehidupan orang itu sendiri.
Lalu saudara mungkin masih ingat ada kata-kata yang orang awam mengatakan, ada orang-orang yang senang melihat orang lain menderita. Tapi ada orang-orang yang susah kalau melihat orang itu senang. Ini bukan kata-kata kosong, saudara. Ini kata-kata sebenarnya. Jadi memang manusia itu kebanyakan itu punya hati seperti itu. Walaupun tampilan luarnya nampak baik-baik, tetapi di dalam hatinya itu banyak sekali penyakit iri dengki. Kalau sudah iri itu dibiarkan, maka akan menjadi kedengkian, akan menjadi sebuah kebencian. Nah, manusia siapa saja itu gampang sekali dijerat oleh perasaan iri hati dan dengki. Mari kita akan membuka di dalam ayat yang pertama, dalam Bilangan 12 ayat 2. Ini bicara kisah Harun dan Miriam tentang Musa. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengeranlah hal itu kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang dikatakan Harun dan Miriam ini, nampaknya ini pertanyaan yang biasa-biasa saja. Namun di balik pertanyaan itu ada nada gugatan. Gugatan terhadap kepemimpinan Musa. Dan mereka tahu bahwa gugatan itu lahir dari hati yang cemburu, yaitu iri hati. Mereka tidak sadar bahwa sikap hati yang demikian ini ternyata membawa malapetaka yang hebat. Kalau saudara baca terus, ternyata pada saat itu juga Tuhan memberikan sakit kusta kepada Miriam. Mengerikan, saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan sangat membenci sifat hati yang iri dan dengki ini. Mari kita melihat di dalam kisah Raja Saul. Ya, Raja Saul ini orang yang ditelan oleh iri hati dan dengki. Kenapa? Karena dia melihat puji-pujian kepada Daud itu lebih besar daripada pujian yang diberikan kepada dirinya. Dan ini tertulis di dalam 1 Samuel 18 ayat 7. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Nah, rupanya puji-pujian yang isinya seperti inilah yang membuat hati Saul tidak nyaman. Yang membuat hati Saul menjadi iri. Kenapa dia melihat Daud dipuji lebih daripada dirinya? Sebab itulah di ayat 9 dikatakan Saul menjadi sangat marah. Dan sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Begitu murkanya Saul sehingga mulai tumbuh kedengkian, di mana dia berusaha di dalam kisah itu membunuh Daud. Bagaimana cara dia membunuh Daud? Muncullah kejahatan-kejahatan baru. Ya, oleh karena perasaan iri dengki, muncul sesuatu yang lebih buruk lagi. Saudara, kalau melihat kisah-kisah ini, sesungguhnya perhatikan saudara, sudah ribuan tahun yang lalu, zaman sudah berganti. Tapi jenis penyakit ini masih tetap ada sepanjang zaman. Dan satu dosa ini sebenarnya, iri hati ini sebuah dosa yang unik. Ini berbeda dengan dosa-dosa lain. Dosa korupsi, dosa perselingkuhan. Ya, di mana dosa-dosa itu orang bisa menikmati walaupun sifatnya sementara. Tetapi kalau dosa iri hati ini, sama sekali mereka tidak menikmati apa-apa, malah penderitaan di dalam hatinya, di dalam dirinya itu ada tersiksa. Unik dosa ini, tetapi ini merambah di setiap manusia hari-hari ini. Saudaraku, Yakobus 3 ayat 16 itu sudah mengingatkan kita semua bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi di mana ada iri hati, di situ pasti timbul kekacauan-kekacauan
dan juga bermacam-macam perbuatan-perbuatan jahat. Jadi mengerikan sekali, saudara, iri hati ini. Kita tidak boleh membiarkan sampah ini ada di dalam hati, terutama hati orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Amsal 4 ayat 23 itu juga sudah mengingatkan saudara dan saya, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara dan saya itu diminta supaya waspada, menjaga dengan segala kewaspadaan. Artinya begini, saudara. Jagalah hatimu itu melebihi engkau menjaga sesuatu apapun yang lain yang kau anggap paling berharga. Jagalah hati melebihi itu semua. Ya, jadi artinya hati ini sumber segala sesuatu yang akan sangat mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Terutama dalam perkara ini, jangan sampai ada hati yang dikuasai oleh iri dengki. Sebab ini akan membawa kepada kehancuran. Saudaraku perhatian dalam kehidupan hari-hari ini, ya. Ini dunia nyata. Inilah manusia. Manusia itu suka sekali bertopeng. Apa yang dia ucapkan itu seringkali tidak sama di dalam hatinya. Ya, kalau dia melihat orang-orang berhasil, dia memberikan salam, nampaknya dia baik, tapi hatinya ada iri. Mengapa bukan dia? Ya. Sehingga inilah yang disebut manusia-manusia bertopeng. Di dalam Roma 12 ayat 15 itu dikatakan demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya begini, saudara. Kita ini diminta memilikilah simpati dan empati. Ya, kalau kita melihat rekan kita, orang yang berhasil, ya kita mencoba untuk menghargai, kita mencoba untuk ikut bersukacita, ya, ikut senang melihat orang berhasil. Tetapi pada saat kita melihat orang dalam kesusahan, sebaiknya kita ini memiliki hati yang benar, yaitu apa? Punya simpati dan empati. Saudara tahu ya bedanya simpati dan empati? Empati lebih dalam daripada simpati. Kalau simpati itu ya perasaan kita melihat kasihan kepada seseorang itu, ya hanya berhenti di situ. Tetapi kalau empati itu memikirkan lebih lanjut. Bagaimana dia bisa menolong, dia bisa memberikan jalan keluar kepada orang yang lagi menderita itu. Nah, disinilah seharusnya orang-orang percaya ini memiliki kemurnian hati. Ya, tidak terselubung, tidak munafik, tidak bertopeng, saudaraku. Lalu bagaimana sikap atau perbuatan-perbuatan pencegahan kita supaya penyakit ini tidak merongrong kehidupan kita, supaya penyakit ini tidak muncul dengan kuat di dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan ambisi selalu melebihi orang lain. Jangan punya ambisi untuk selalu melebihi orang lain. Ini berbahaya. Sebab biasanya kalau orang itu bisa melebihi orang lain, maka akan timbul kebanggaan yang membawa dia kepada kesombongan. Tetapi kalau keinginan itu tidak terpenuhi, yang ada adalah iri hati. Jadi luput dari kesombongan, dia menjadi iri hati. Dan kita tahu semua, kesombongan adalah musuh Tuhan. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan di dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu membusukkan tulang. Jadi yang pertama ini saudara dan saya harus hindari. Janganlah memiliki ambisi yang selalu ingin melebihi orang lain. Pencegahan yang kedua. Nah, ini banyak sekali ini yang kedua. Jangan cemburu kepada berkat orang lain. Jangan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Berkat yang dia punya dengan berkat dengan orang lain. Misalnya begini, saudara. Saya dengan orang lain sama-sama dalam dunia pelayanan. Masa pelayanannya sama, punya bisnis yang sama, tetapi dalam perkembangannya, apa yang rekan itu capek dengan yang saya capek, jauh. Dia kelihatan lebih sukses, kelihatan lebih diberkati.
sehingga merasa berkat saya jauh lebih sedikit daripada berkat rekan itu. Maka timbullah pertanyaan, kenapa Tuhan berkat saya lebih kecil daripada berkat itu? Padahal sama-sama melayani, sama-sama dengan usianya, sama-sama jenis bisnisnya, tetapi hasilnya berbeda. Saudara, mari kita membaca di dalam Matius 20. Saudara nanti baca ayat 1 sampai 15. Kisahnya demikian. Ada seorang tuan rumah yang punya kebun anggur. Pagi-pagi buta dia mencari orang yang bisa kerja di tempatnya. Lalu dia dapat satu orang dengan kesepakatan gaji $1 sehari. Lalu pukul 9 pagi dia dapat satu orang lagi. Pukul 12 dapat satu orang lagi. Pukul 3 sore dapat satu orang lagi. Lalu pukul 5 sore dapat satu orang lagi. Lalu dia perintahkan mandornya supaya segera membayar upah kepada orang-orang itu. Pukul 6 sore mandornya manggil mereka memberi upah. Datanglah pekerja yang pukul 5 sore. Sehingga pekerja ini hanya bekerja 1 jam saja. Diberi upah 1 dinar. Lalu yang pukul 3, pukul 12, pukul 9 sampai yang paling pertama bekerja. Lalu apa yang terjadi? Orang yang pertama bekerja merasa mungkin dia diberi gaji lebih dari 1 dinar. Sebab dia melihat yang baru kerja 1 jam saja dikasih 1 dinar. Maka setelah dia menerima upahnya 1 dinar, dia protes. Dia bertanya-tanya, mengapa saya hanya mendapatkan 1 dinar, sedangkan yang kerja 1 jam saja dapat 1 dinar. Nah, saudara, inilah sifat iri hati timbul. Lalu tuannya berkata demikian, saya tidak berbohong, saya tidak menipu, saya menepati janji. Janjinya apa? Bekerja sehari 1 dinar. Bukankah saya sudah bayar engkau 1 dinar? Nah, perkara kepada yang lain saya memberikan yang sama 1 dinar, itu suka-suka saya sebagai orang yang punya harta itu. Gitu, ya. Di dalam ayat yang 15 ditulis demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Lalu di dalam Roma 9 ayat 15 dikatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi ini suka juga Tuhan. Ya, dalam arti gini loh. Tuhan mau memberikan berkatnya lebih kepada siapa, saudara tidak usah ngiri. Kita tidak usah bertanya-tanya. Mengapa saya tidak? Mengapa dia? Mengapa dia? Ya. Saudaraku, saya teringat bicara tentang berkat ini, saya ingat analogi. Analoginya begini. Tuhan memberi kita itu kacang kulit, ya, peanuts, ya. Tetapi Tuhan itu tidak pernah menguliti kacang dan dibawa ke mulut saudara. Tuhan memberikan kacang, tetapi saudara dan sayalah yang menguliti dan makan kacang itu sendiri. Nah, saudara lihat, dalam isi kacang itu kadang-kadang bijinya besar, kadang-kadang gurih sekali, kadang bijinya agak kecil, kadang bijinya kecil sekali. Nah, inilah gambaran berkat itu Tuhan yang menyediakan. Isi kacang itu berkat yang Tuhan sediakan. Saudara nggak usah pikir lagi, nggak usah bertanya-tanya lagi. Kenapa cuma sekian, bukan sekian? Itu hak Tuhan sepenuhnya. Ya, kepada saudara akan diberi lebih dari saya, itu hak Tuhan. Dan saya percaya, Tuhanlah yang tahu. Tuhan tuh mengerti. Kepada seseorang, dia yang mengerti. Kenapa si A diberi lebih, si B biasa-biasa saja. Saya ingat kemungkinan hukum kapasitas. Ya, ada kapasitas hati yang aman-aman saja kalau diberikan porsi sekian. Kalau lebih dari sekian, dia tidak aman. Artinya hati dia tidak siap. Ya. Atau Tuhan juga memberikan berkat-berkat tertentu itu dengan maksud-maksud tertentu juga. Yang kita nggak tahu, saudara. Hanya Tuhan yang tahu.
Ya. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kita membandingkan berkat orang lain dengan kita. Dan jangan sekali-kali kita protes tentang besarnya berkat. Yang ketiga, tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, jangan-jangan dari perkara satu, yang kedua tadi, itu ternyata yang ketiga ini ada berhala di dalam hati saudara. Ya, kita iri berkatnya orang, kita ingin selalu lebih dari orang lain. Kenapa? Ternyata hati-hati, jangan-jangan ada berhala di dalam hati kita. Maka itu yang ketiga ini, jangan sekali-kali ada berhala di dalam hatimu. Sebab orang yang iri hati, apalagi iri tentang materi, iri hati tentang posisi jabatan, kekuasaan, maka orang itu jelas hidupnya penuh duniawi. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup ada di dalam diri, menguasai hati orang itu. Dan firman katakan, kalau orang itu dikuasai oleh perkara-perkara itu, maka kasih akan Tuhan itu tidak ada. Saudara, Mazmur 139 ayat 23-24 ini mengingatkan kita semua. Begini bunyinya, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Apakah jalanku serong? Nah, saudara hati-hati ini. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Menyimpang 1 derajat, semakin lama akan semakin melebar. Kalau tidak disadari, penyimpangan kecil kalau dibiarkan akan menjadi besar melebar. Kalau sudah terlalu melebar, akan sulit kembali. Sebab itulah firman katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau engkau mulai menyimpang, mulai serong, cepat kembali lagi. Mulai menyimpang lagi, cepat kembali lagi. Sebab 1 derajat, kalau diukur seminggu, sebulan, setahun, tahun-tahunan akan melebar, jauh melebar. Penyimpangannya melebar sekali dan ini berbahaya, untuk kembali lagi akan sulit, saudara. Ya. Lalu kita masuk yang keempat. Last but not least. Ternyata yang keempat ini justru yang paling penting. Yang keempat ini, saudara dan saya sebaiknya kita itu selalu ingat kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena apa? Kalau kita ingat kebaikan, kebesaran Tuhan, keadilan Tuhan, kasih Tuhan, maka kita akan mempunyai hati yang sanggup bersyukur. Ya. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita tahu Allahku itu perkasa, Allahku itu adil, tapi Allahku itu juga kasih. Ya. Nah, disinilah Paulus di dalam Filipi 4 ayat 11-13, dia menyampaikan demikian, saudara. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Mencukupkan diri dalam segala hal. Lalu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus ini sadar sekali, saudara, bahwa segala apa yang dia kerjakan, semua itu kekuatan dari Tuhan. Dan dia belajar mencukupkan diri, maka itulah dia orang yang sanggup mengucap syukur. Orang yang seperti ini jelas tidak akan ada iri hati. Iri dengki itu jauh daripadanya. Mengucap syukur itu mengalahkan iri dan dengki. Ayat terakhir. 1 Korintus 3 ayat 3b. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Hati-hati, saudara, kalau iri hati dan perselisihan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita ini jelas manusia duniawi. Kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen yang gagal. Sebab
ada sampah yang kita simpan dalam diri kita. Dan ingat bahwa sampah satu ini, penyakit satu ini, kalau dibiarkan akan membuat kekacauan dalam kehidupan. Dimanapun kita berada, pasti akan muncul kekacauan-kekacauan. Dan bukan cuma itu, akan muncul juga sumber dosa-dosa yang lain. Sebab itu sekali lagi, buang jauh-jauh sampah ini dari hatimu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya firman-Mu memberikan pencerahan kepada kami. Sebab kami tahu Tuhan, terlalu sering kita anggap sepele. Kami mengadakan pembiaran terhadap penyakit iri hati ini. Kami anggap sepele penyakit iri hati ini. Padahal di mata Tuhan, ini sangat dibenci. Sebab iri hati ini sumber dari segala kejahatan. Timbul kerusakan-kerusakan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami tidak ingin menjadi umat-Mu yang gagal di dalam perjalanan hidup kami. Sudah selayaknya kami orang percaya, kami membuang sampah penyakit iri hati ini. Dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami buang segala perasaan iri dengki ini. Kami belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab aku punya Allah yang perkasa. Allahku yang kasih, tapi juga Allahku yang adil. Oleh sebab itu, dengan hati yang mengucap syukur, maka tidak mungkinlah kami punya hati iri dan dengki. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami juga dari pikiran-pikiran, ambisi-ambisi yang selalu ingin melebihi orang-orang lain. Dan jauhkan kepada kami Tuhan, hati yang selalu membandingkan berkat-berkat dengan orang lain. Kami tidak mau Tuhan, hati kami kotor. Ajar kepada kami Tuhan supaya berhala ini tidak ada di dalam diri kami. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu yang mendengar kebenaran ini. Jadikan kami, Roh Kudus, umat-Mu dengan hati yang bersih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara, kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dalam tema yang berbeda. God bless you.